Oke. Ini mungkin udah waktunya untuk take profit, bukan mau ngefood atau gimana, tapi ini waktunya untuk take profit. Ya, alasannya kenapa? Langsung saja kita simak berikut ini. Oke, sebelum ke alasan, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah, ya, wave gila guys ya, all time high lagi, gila jauh lagi ya. Kemarin all time high-nya cuma $35 dan sekarang udah $52, gila parah. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau daftar di Binance dan trading di Binance bisa menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi. Oke, mantap. Oke, jadi ada beberapa berita yang kurang enak hari ini. Yang pertama adalah delaynya launchpad atau public sale daripada si Fire atau Fire ya. Nah, jadi kenapa delay? Ya, si Dev itu dia bilang dia sangat takut sama bear marketnya. Oke, nah jadi dari sini kita tahu ya guys ya, yang harusnya di dalam kondisi Bitcoin naik seperti ini ya, itu harusnya hal yang enak sih sebenarnya untuk launching ya kan, apalagi udah pastilah pasar lagi bergairah, pasar lagi naik, pasar lagi seru ya kan. Nah jadi harusnya ya secara itu harusnya udah launching per hari ini gitu, tapi entah kenapa gitu kan Dev dan timnya bilang wah kita delay dulu nih sampai isu-isu bear market ini normal. Nah aku nggak tahu what kind of big bear market yang mereka maksud, tapi aku menangkap suatu hal gitu kan, nggak tahu ini kalian pikir atau enggak, tapi aku masih terpikir. Oke. Nah, di dalam algoritma yang namanya bearish market itu tetap ada geng, yang namanya pump and dump itu tetap ada. Jadi bukan artinya ketika sesuatu udah bear itu nggak ada pump sama sekali gitu kan, pump jauh itu nggak mungkin tidak ada, jadi ada, itu kan bagian dari cycle, itu bagian dari siklusnya guys ya. Jadi sesuai aja, ada pump ada dump ya kan, dump untuk pump untuk dump gitu, kecuali ini ya, Bitcoin udah tembus sampai mendekati all time high lagi. Oke, itu berarti baru benar-benar yang tidak kita bilang sebagai bull market lagi atau bullish share lagi gitu. Nah, jadi kita lihat dulu nih ya. Nah, secara ya per hari ini ya, ini masih extreme bullish guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 hari Bitcoin masih di level hijau daily ya guys ya, dengan indikator yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali gitu. Nah kita anggap aja nih kita udah nggak usah pakai indikator. Nah jadi yang kayak gini ya, kalian harus perhatikan dengan yang terjadi beberapa saat yang lalu guys ya. Nah yang mana ketika bull market ya ditandai memang dengan beberapa hari yang sangat parah ya, kayak ini kemarin kalau nggak salah sekitar ada 10 hari yang sangat parah atau 11 hari lah dailynya hijau semua, kemudian baru ada penurunan. Dan ya kalau di normal trend kita, kalau misalnya secara naik, ini bukan ngefood nih ya, kita bahas bicara teori aja. Secara naik ya itu nggak bakal ada yang namanya naik terus guys ya, apalagi per lebih dari seminggu itu nggak ada correction sama sekali ya, itu benar-benar trennya kita bilang itu nggak sehat. Tapi yang terjadi itu masih stay cool gitu kan. Nah ini nggak tahu apakah karena ada gap di sini yang mau ditutupin ya kan, aduh error. Nah apakah ada gap di sini yang mau ditutupin, ataukah memang mau berusaha terlebih dahulu untuk ke area 50.000 baru naik lagi ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya dari semua pattern ya, ini udah nggak bentuk apa-apa lagi ya kan. Terakhir kemarin yang kita lihat di sini head and shoulders ya, nah sampai di sini aja gitu ya, dan ini membentuk pola baru lagi gitu ya. Nah kita nggak tahu ini polanya pola apa gitu ya, karena benar-benar random, jujur aja ini random banget, arahnya ini random banget gitu. Memang kita bisa ngelihat secara ini wah full bullish bang, bullish parah kok ini gitu kan. Iya aku tahu secara candle, tapi coba deh nggak ada bentuk sama sekali loh ya.
Tapi kalau di kripto, kalau aku pribadi, aku lebih milih main yang ada motif-motif tertentu yang menunjukkan gejala-gejala bullish daripada sekedar ikut wah tiba-tiba ngebul, wah tiba-tiba ngebear. Ya sama kayak yang gini-gini dulu ya. Wah gila nggak jadi masuk bang. Nah kita nggak tahu kelanjutannya gimana, tapi yang jelas masih skenario masih sama ya guys ya. Mentok di sekitar area 50.000 baru kebanting, baru turun bukan kebanting ya. Kemudian ini rasio retest bisa aja udah di sini malah retest dulu baru lanjut naik, bisa juga ya. Belum ada skenario yang benar-benar bulat, atau dalam artian belum ada skenario yang benar-benar fix untuk yang terjadi sama si Bitcoin pada saat ini. Oke, kira-kira gitu aja dulu ya. Yang profit ya bolehlah diamankan, karena kalau mau masuk pun di altcoin udah mulai tuh menunjukkan gejala-gejala yang sulit naiknya ya. Udah nggak kayak yang beberapa hari yang lalu gitu kan, udah pada yang ada mulai merah-merah padahal Bitcoinnya masih hijau-hijau, masih naik-naik gitu kan. Pasti BTC dominance sih bang, iya BTC dominance benar, tapi biasanya pertanda dari BTC dominance itu ya biasanya bahwa itu nggak enak gitu kan ya. Bitcoin altcoinnya naik nggak diajak, tiba-tiba giliran udah koreksi altcoinnya makin dalam gitu kan. Nah kalau udah di market kalian bisa lihat sendiri guys, udah menurunnya volume. Oke. Nah jadi itu aja yang mau aku sampaikan ya, semoga bermanfaat lah. Kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa, yang penting inilah yang aku sampaikan, dan see you next video, bye bye.